namanya. Itu penyebab kenapa universitas tidak menghasilkan mutu. Karena tidak mau didebat oleh orang luar selain para penguji itu. Akuntansi punya prinsip, audit eksternal lebih bermutu dari audit internal. Siapa yang akuntan di sini? Diperlukan auditor eksternal untuk membaca neraca. Diperlukan countervailing argumen untuk menguji. Jadi kita lihat bagaimana patriarkisme masih dihidupkan di universitas. Tadi saya senang tadi. 5 perempuan menguji integritas negeri ini. Yaitu, setarakah kita sebagai warga negara? Kalau Anda perempuan, mak-mak, minta kredit ke bank, akan ditanya, suamimu kerja apa? Sebagai agunan jaminan. Loh justru mama itu minta kredit untuk buka usaha karena suaminya pengangguran. Masa dinanyain agunannya apa? Itu cara berpikir yang patriarkis. Padahal undang-undang nggak bilang begitu. Tetapi kultur mengatakan seorang perempuan tidak mungkin berbisnis karena dia tidak belajar matematik. Harusnya laki-laki itu. Itu yang disebut sebagai patriarkisme yang diprotes tadi oleh 5 penari Minang kita. Dia bongkar penjara patriarkisme itu. Padahal data membuktikan Muhammad Yunus dapat Nobel Economics hanya karena dia bisa membuktikan bahwa bank yang dia buat, Grameen Bank di Bangladesh, kreditnya balik 90%, 98%, karena krediturnya adalah perempuan. Di situ dibuktikan bahwa kejujuran perempuan lebih diandalkan oleh sistem finansial dibandingkan dengan peminjam laki-laki. Jadi konsep-konsep semacam ini yang ingin kita terangkan pada publik. Saya senang ada Pak Fasko, ada beberapa teman dari pemerintahan daerah, ada LSM, supaya kita olah integritas ini sebagai DNA dari Republik. Dari awal DNA kita adalah integritas. Tapi kemudian dicicil perlahan-lahan. Saya selalu kritik selama 10 tahun Pak Jokowi, IQ kita cuma 78. Bagaimana mau compete dengan teman lain? Karena tidak ada aktivitas untuk mempromosi pikiran. Selama Pak Jokowi berkuasa, dinding istana itu, tadi di ruang tunggu ada tulisan, di sini juga pasti ada tulisan, dilarang merokok. Selama Pak Jokowi berkuasa di istana ada tulisan, dilarang berpikir. Diancam oleh undang-undang ITE. Saya ucapkan pikiran setiap hari. Akibatnya memuncak. Kesalahan saya bilang, Presiden Jokowi adalah harusnya dilaporkan seluruh 30 laporan di semua Polda. Tapi saya pertanggungjawabkan ucapan itu. Saya tidak bilang Jokowi, presidennya. Benar, serius. Laporin, semua laporin. Satu PDIP laporin. Bukan cuma PDIP, Nasdem laporin, Golkar laporin. Sekarang satu-satu kalau ketemu saya cium tangan. Kenapa? Kenapa akhirnya mereka minta maaf dan cium tangan? Karena saya Datuk Sampurno Neng Tua. Oke, saya balik lagi pada inti
problem kita hari ini. Ini bab 2. Apa tugas universitas? Pada bangsa ini. Tadi ada istilah bagus tadi. Siapa yang ngomong? Vasco apa siapa yang ngomong? Cahaya pengetahuan. Itulah arah negeri ini, cahaya pengetahuan. Kita ingin para rektor mampu untuk memberi arah melalui tuntunan pengetahuan. Tapi banyak rektor di Indonesia takut memberi arah dan lebih senang menerima pengarahan. Apalagi rektor UGM. Kita ingin beritahu bahwa arah itu hanya mungkin kita pastikan koordinatnya kalau dia hasil dari perdebatan dialektika akademis. Pengarahan tidak memerlukan perdebatan karena sasaran sudah ditentukan duluan. Arah dicari bersama-sama melalui sistem demokrasi. Itu yang disebut sebagai deliberatif demokrasi. Di mana tempatnya? Di nagari. Tempat bercakap-cakap untuk menghasilkan sesuatu yang disebut arah. Setelah bercakap-cakap, para petinggi, mama, nini mama, memutuskan kalian sudah berdebat. Kami dengar itu. Sekarang proposal kami ini. Wisdom kami ini. Sepakat. Selesai problem. Itu yang sekarang dikembangkan. Yang kita baca dalam konteks konsep Jürgen Habermas, deliberatif demokrasi. Itu udah ada di sini, dipraktikin di sini. Arah ditentukan di dalam percakapan yang jujur. Dalam teori komunikasi disebut the ideal speech situation. Di mana semua problem dibuka di situ. Jadi dari awal Minang sudah mempraktekkan deliberatif demokrasi. Jauh sebelum Jürgen Habermas mempromosikan itu. Secara politik, filosofi, sosiologi, antropologi. Jadi ada kecambah kejujuran di negeri ini. Yang jadi pertanyaan, mengapa hal-hal yang sifatnya konseptual, abstraksi, value, makin luntur diproduksi dari Minangkabau? Jawabannya, karena lebih banyak proyek masuk ke sini. Dan orang berebut proyek. Ada soal regulasi, tadi saya diskusi. Wah, sejak Orde Baru, semua desa itu diseragamkan oleh Undang-Undang Desa. Oke, sebagai peralatan administratif. Tetapi otonomi nilai, otonomi moral itu tidak bisa diatur oleh regulasi negara. Dia tumbuh karena persahabatan. Demokrasi yang jujur dihasilkan dari dalam hati. Dipraktekkan di nagari. Baru 100 tahun lalu diucapkan di Amerika oleh Alexis Tocqueville. Demokrasi adalah habits of the heart. Kata Tocqueville. Iya, tapi udah beratusan tahun dipraktekkan di Minangkabau. Jadi ahli Jerman itu, Jürgen Habermas, Alexis Tocqueville, ahli Amerika, tertinggal 2-3 abad tentang deliberatif demokrasi. Bung Hatta berupaya untuk mengolah itu, yang disebut sebagai demokrasi kita. Jadi kalau itu dihasilkan kembali, dijadikan sebagai mata kuliah dasar di universitas, dari SMA,